Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas soal-soal prediksi P3K CPNS 2023-2024. Yang mana ini sudah kita masuk ke bagian-bagian part 8, yang mana materi yang kita bahas adalah hematologi rutin, HIV/AIDS yang mungkin lebih banyak porsinya, bakteriologi pewarnaan gram, analisa feses, transudat, eksudat, dan LCS, yang mana ini bagian dari kimia klinik. Nah, oke saja, langsung kita bahas soal nomor 1. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap bersemangat dalam membahas soal-soal di channel ATLM Indonesia. Soal nomor 1, nilai normal universal untuk hitung jumlah leukosit dan jumlah trombosit adalah titik-titik. Yang A 6.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik, 200.000 sampai 400.000. Yang kedua, yang B 6.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik, 200.000 sampai 400.000. Sama ya. Kemudian yang C 6.000 sampai 12.000 sampai dengan kemudian 150.000 sampai 400.000. Nah, kemudian selanjutnya yang D 5.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik darah, trombositnya 150.000 sampai 250.000 sel per milimeter kubik darah. Sementara yang E 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, 200.000 sampai 450.000. Nah, berdasarkan ini maka jawabannya yang tepat itulah A dan B. Kebetulan redaksi soalnya yang A ini sama dengan B ya, harusnya memang jawabannya yang B. Nah, jadi jawabannya di sini untuk nilai normal universal dari leukosit itu adalah 6.000 sampai 10.000. Namun literatur ada yang berbeda, ada yang mengatakan 5.000 sampai 10.000, ada yang mengatakan 5.000 sampai 11.000. Itu tergantung literatur masing-masing dan menjadi nilai rujukan. Sementara trombosit 200.000 sampai 400.000. Tapi ada yang mengatakan 150.000 sampai 400.000. Ada juga yang mengatakan 150.000 sampai dengan 350.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, untuk jelasnya kita lihat berikut ini, yaitu hitung leukosit dan kelainan jumlahnya. Jumlah normal 5.000 sampai 10.000. Ini literatur yang lain mengatakan. Apabila di bawah 5.000 maka leukopenia. Jadi kalau ada venia berarti rendah, kemudian di atas dari 10.000 itu adalah leukositosis. Sementara di bawah dari 50.000 sel per milimeter kubik itu adalah reaksi leukemoid. Nah, bila di atas dari 50.000 per mikroliter atau sama saja milimeter kubik itu adalah kasus leukemia. Nah, untuk hitung trombosit dan kelainannya, apabila trombosit itu normal 200.000 sampai 400.000. Nah, nanti ada penurunan dan kenaikan. Nah, penurunan di bawah 200.000 adalah trombositopenia, sementara kenaikan di atas 400.000 disebut dengan trombositosis. Kita pindah ke soal HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS ini soalnya banyak saya berikan masukan di sini karena program nasional untuk penanggulangan HIV ini masih terus berjalan dan pemerintah lagi gencar-gencarnya. Jadi prediksi kemungkinan soal HIV kayaknya lebih mendominasi. Kita lanjut ya, soal nomor 2. Tingkat keparahan penyakit HIV/AIDS dapat dilihat berdasarkan uji laboratorium titik-titik yang menurun. Ya, kadar hemoglobin, yang B hitung CD4, yang D hitung trombosit, yang D kadar urea, atau yang E kadar interleukin. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah hitung CD4. CD4 ini sebenarnya singkatan dari bahasa asing. Cluster of Differentiation 4. Jadi disingkat CD4. Jadi CD4 ini memiliki reseptor yang cocok sekali dengan reseptor permukaan dari virus HIV, sehingga
sel inilah yang paling banyak dihinggapi oleh virus HIV, melakukan proses pengenalan, kemudian reseptor cocok, lalu terjadi fusion, masuklah bagian dari RNA virus itu ke dalam sel CD4, sehingga sel CD4 terinfeksi, dan bila terinfeksi maka si virus tadi memperbanyak diri dalam sel untuk merakit dan membentuk komponen virus baru ya untuk menyerang ke sel-sel lain. Nah, kita pindah lagi, lanjut di sini masih di soal yang sama di sini, bahwa apabila kadar hemoglobin itu menyatakan anemia polisitemia. Mungkin teman-teman sudah tahu CD4 ini adalah limfosit T helper ya. Sementara untuk trombosit itu untuk melihat trombositopenia dan trombositosis. Kadar urea ini untuk melihat gagal ginjal dan faal sintesis hepar. Jadi bermanfaat juga untuk pada penderita HIV/AIDS. Menilai pengaruh obat tadi terhadap hepar dan ginjal. Sementara interleukin ini biasanya mengarah ke sitokin atau ke parameter radang. Nah, kita pindah masih di CD4 secara spesifik karena CD4 menjadi jargon soalnya. Hitung CD4 ini adalah petunjuk progresivitas penyakit pada infeksi HIV/AIDS. Jadi progresnya apabila CD4-nya itu turun sampai dengan 0, maka itu ke arah stadium AIDS ya, bila tanpa pengobatan. CD4 sel yang utama diinfeksi oleh virus HIV. Penurunan jumlah CD4 menunjukkan tingkat kerusakan imun disebabkan oleh HIV. Jadi CD4 menentukan awal pengobatan, kemudian CD4 memonitoring pengobatan ARV antiretroviral. Nah, normal CD4 ini kisarannya 500 sampai 1200 sel per milimeter kubik darah. Dan CD4 ini apabila kadarnya sama dengan atau lebih dari 500 sel atau lebih dari 29% dari limfosit total atau TLC, total lymphocyte count, maka belum ada kerusakan berat. Jadi fase-fase awal mungkin terinfeksi HIV, masih aman tubuh. Tapi bila CD4 ya lebih dari 350, ini 350 ya, bukan 35, ini kesalahan ketik lagi. Maka di sini belum direkomendasikan untuk ARP. Tapi bila kurang dari 350 sel, itu bisa diberikan pemberian ARV bagi pasien karena ini sudah mulai berisiko ya, arahnya ke infeksi oportunistik. Namun apabila CD4-nya kurang dari 250, ini risiko infeksi oportunistik. Sangat dianjurkan pemberian ARP. Jadi bisa dibedakan kalau 350 mulai direkomendasikan, kalau 250 sangat direkomendasikan. Nah, bila CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik, kurang dari 14%, ini adalah stadium AIDS. Kadang-kadang CD4 hanya ditemukan sekitar 50, 20, 30. Bahkan ada yang CD4-nya cuma 5. Ini adalah orang-orang dengan terinfeksi HIV yang sudah lama sehingga masuk ke stadium AIDS dan risiko besar sekali terinfeksi oportunistik sudah mungkin ada. Masih di CD4 ya, dan viral load untuk patogenesis HIV. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, warna biru dan warna merah. Ya kan? Kalau warna merah itu viral load, sementara warna biru itu adalah CD4. Jadi berbanding terbalik, apabila si merah meningkat, si biru menurun, itu adalah mengarah ke stadium terminal, yaitu AIDS ya. Sementara apabila diberi pengobatan, maka akan berubah rasionya nanti. Viral load-nya itu turun hingga tidak terdeteksi, sementara CD4-nya akan naik. Jadi mengendalikan HIV ini dengan pemberian obat antiretroviral, maka bisa kembali seperti sehat pada umumnya orang-orang yang lain. Tapi pengobatannya jangan sampai putus. Dia berbanding terbalik ya di sini. Nah, terjadi hubungan antara terapi ARV dengan
gambaran CD4 dan viral load. Viral load ini akan turun bila diberi ARV hingga tidak terdeteksi, sementara CD4 karena sudah tidak terinfeksi lagi, maka dia akan mengalami peningkatan. Jadi orang dengan HIV/AIDS ini bisa layaknya hidup seperti orang-orang pada umumnya dengan bantuan ARV. Nah, kita pindah ke soal nomor 3, masih di HIV/AIDS. Tujuan pemeriksaan laboratorium pada kasus HIV/AIDS adalah titik-titik kecuali. Yang A menegakkan diagnosis, yang B menentukan morbiditas infeksi HIV/AIDS melalui surveillance, yang C pengamanan produk darah untuk transfusi, kemudian yang D pengamanan risiko bayi baru lahir, atau yang E pemantauan pengobatan dengan ARV. Jadi sini yang kecuali yang bukan adalah pengamanan risiko bayi baru lahir. Nah, ini tidak masuk ya. Seharusnya di sini mungkin yang perlu dimasukkan lagi yang kurang adalah mengenai transplantasi jaringan karena berisiko terjadinya infeksi HIV. Nah, kita uraikan satu-satu ya. Menegakkan diagnosis ini adalah untuk penemuan kasus baru HIV. Sementara untuk melihat morbiditas ini adalah angka kesakitan dan survei epidemiologi. Nah, pengamanan produk untuk produk darah ini adalah kita menginginkan bahwa darah bebas HIV untuk proses transfusi di rawat inap pasien dan rawat jalan ya, dan mengurangi penularan HIV. Nah, sementara pemantauan obat dengan ARV ini adalah CD4 dan viral load. Jadi ini kira-kira mengenai tujuan pemeriksaan HIV/AIDS. Nah, pemeriksaan laboratorium pada kasus HIV ini ada beberapa hal. Yang pertama, menentukan adanya antibodi anti-HIV. Ini yang paling banyak digunakan, menggunakan rapid antibody untuk strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Biasanya strategi 3 yang paling banyak di unit pelayanan, yaitu menggunakan 3R, R1, R2, R3. Nah, yang kedua, penentuan adanya virus, itu antigen P24. Kemudian yang ketiga, pemantauan pengobatan ARV, CD4 dan viral load. Pemeriksaan laboratorium lainnya, faal hati, ginjal, darah rutin. Ini melihat pengaruh obat terhadap tubuh. Lanjut lagi ya. Kemudian infeksi oportunistik. Ini adalah infeksi yang mana apabila daya tahan tubuh menurun sekali sehingga bakteri-bakteri yang bisa dikendalikan akhirnya dia bisa menginfeksi. Misalnya infeksi bakteri, jamur, dan tuberkulosis ya. Misalnya pada kasus tambahan orang terinfeksi HIV sekaligus kena tuberkulosis. Nah, kita pindah ke soal nomor 4, masih di HIV/AIDS. Pemeriksaan laboratorium metode rapid test HIV/AIDS menggunakan strategi 3 dengan 3 card beda merek. Jadi syarat utama card pertama adalah titik-titik. Yang A memiliki sensitivitas paling tertinggi, yang B memiliki spesifitas paling tertinggi, yang C daya uji paling handal, kemudian yang D sebagai tahap awal uji, kemudian yang E memiliki kemampuan menapis positif palsu. Jadi teman-teman memilih jawabannya harus yang A ya. Karena R1 itu harus memiliki sensitivitas paling tertinggi, yaitu di atas dari 99% ya. Bisa 99 atau lebihnya. Jadi mendekati 100%. Nah, untuk spesifisitas itu yang paling tertinggi adalah regen R3. Jadi sensitivitas ini memberi hasil positif pada orang sakit. Sementara spesifisitas itu memberi hasil negatif pada orang sehat. Nah, untuk tahapan rapid strateginya untuk diagnosis strategi 2 dan 3 di sini ya, teman-teman. Menggunakan 3 merek berbeda. Yang pertama yaitu 1, 2, dan 3. Regen pertama sensitivitas tertinggi di atas lebih dari 99% ya. Jadi teman-teman harus mendapatkan regen ini apabila regennya ada, dan lihat dulu ketiga-tiganya, apabila ketiganya disusun mana yang paling tertinggi sensitivitas spesifisitasnya. Penting sekali ya teman-teman.
Kemudian lagi lanjut di sini teman-teman. Berikutnya R2 dan R3 ya. Di sini spesifisitas lebih tinggi dari yang pertama yaitu 99%. Nah, pastinya ya kita inginkan itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu asal antigen atau prinsip tesnya berbeda menjadi hal yang penting dalam pemilihan rapid strategi diagnosis ya, strategi 3 ini. Lanjut lagi ya teman-teman, kita pindah ke soal nomor 5. Risiko terinfeksi HIV/AIDS dapat terjadi pada keadaan berikut ini kecuali. Mungkin saja ini keluar ya di ujian P3K nanti atau CPNS. A. Gaya hidup seks bebas. Yang B. Pemakaian jarum suntik bersama pada pengguna narkoba. Yang C. Mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS. Yang D. Infeksi janin dalam kandungan pada ibu hamil. Yang E. Penggunaan jarum tato bersama penderita HIV/AIDS. Jelas jawabannya mungkin ya teman-teman, mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS. Karena ini relatif aman. Nah, kita tahu ya, penularan yang paling terbanyak dan dominan adalah pada kasus yang A dibandingkan yang lain. Gaya hidup seks bebas, ganti-ganti pasangan, perilaku seks menyimpang, homoseks, lesbian, biseks, ini penyumbang terbanyak untuk kasus HIV di Indonesia dan mungkin atau di seluruh dunia. Yang B. Pemakaian jarum suntik bersama para pengguna narkoba, penularan parenteral, jarum suntik bersama ODA, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian lagi yang D. Infeksi janin dalam kandungan pada ibu hamil, ini penularan kongenital, hamil berisiko pada wanita ODA. Ini penting juga tapi tidak begitu banyak. Kemudian penggunaan jarum tato bersama penderita HIV/AIDS, ini jarum tato bersama ini mungkin sekelompok orang tertentu saja yang menggunakan tato. Ini rendah juga. Jadi yang tinggi itu adalah, paling tertinggi itu adalah seks bebas, kemudian jarum suntik, kemudian mungkin saja bisa melalui tato, transfusi, infeksi pada ibu yang hamil janinnya HIV ya. Nah, mengenai informasi sejenak mengenai virus HIV supaya teman-teman mengingat kembali. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah famili Retroviridae. Genusnya lentivirus. Kalau ada nanti di pertanyaan, teman-teman harus memilih ini ya, Retroviridae ya, retrovirus. Jenis RNA yang menyerang limfosit helper. Virus HIV terbagi menjadi dua bagian, yaitu HIV-1 yang paling terbanyak infeksinya di seluruh dunia, dan HIV-2 jarang yang terjadi di Afrika Barat dan Portugal serta dengan prevalensi rendah. Jadi kalau dirasiokan kira-kira HIV-1 ini mencapai kurang lebih 90% menginfeksi dunia. Kalau HIV-2 ini sekitar 10 sampai dengan 20% saja. Nah, menegakkan diagnosis infeksi HIV ini melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Masih di channel ATLM Indonesia. Kita pindah ke bakteriologi. ATLM sedang uji mutu reagen pewarna gram dengan bakteri uji Staphylococcus dan Escherichia coli. Setelah dilakukan pewarnaan gram, hasilnya semua bakteri berwarna ungu. Lalu menguji mutu cat utama dan cat penutup. Hasilnya kedua cat tersebut baik. Reagen yang jelek kualitasnya atau rusak adalah titik-titik. Yang A lugol, kemudian yang B alkohol 96%, yang C cat buksin, yang D cat safranin, atau yang E cat kristal violet. Nah, berdasarkan analisa tadi bahwa cat 1 dan cat yang keempat itu baik-baik saja. Jadi sebenarnya masalah itu muncul pada saat pelunturan. Alkoholnya mungkin tidak lagi 96 bercampur dengan air, sehingga dia tidak mampu melunturkan zat warna ungu. Akibatnya si E. coli tadi harusnya berwarna merah, ini berwarna ungu ya. Ini kesalahannya di sini. Nah, kita tahu ya pewarnaannya ini ada 4 bagian. Ada menggunakan kristal violet, kemudian iodin, kemudian alkohol 95, lalu safranin. Nah, masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Lugol sebagai mordan memperkuat ikatan zat warna pertama, alkohol 96 peluntur cat utama,
cat fuksin, cat pelengkap cat warna kontras, safranin juga, sementara kristal violet cat utama untuk menentukan jenis gram bakteri. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya ya teman-teman, soal nomor 7 yaitu ke feses. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan feses lengkap. Menyiapkan reagensia untuk pemeriksaan, lalu reagensia itu disiap-siap untuk dipakainya. Nah, di sini sisa pencernaan lemak dalam feses dilakukan menggunakan reagen titik-titik dan diperiksa di mikroskop. Yang A benzidin, yang B lugol 1%, kemudian yang C benedik, kemudian yang D esba atau E sudan 3. Jadi kalau untuk pemeriksaan di sini lemak ya, sisa pencernaan lemak, kata kuncinya adalah pencernaan sisa lemak di feses adalah menggunakan sudan 3. Jadi sudan 3 ini memang sangat cocok untuk memeriksa sisa lemak. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya. Di sini tiap bagian ini memiliki berbeda-beda ya. Benzidin untuk darah samar opsinya. Lugol 1% untuk sisa pencernaan karbohidrat, nanti dia berwarna ke biru dan warna ungu merah ya, bila menggunakan lugol sisa karbohidrat. Sementara benedik itu glukosa pada urin ya, tidak ada hubungannya. Esbah juga tidak ada hubungannya. Esbah ini untuk protein kuantitatif urin. Sudan inilah untuk sisa pencernaan lemak. Nah, kalau sisa dari pencernaan dari protein nanti menggunakan asam cuka dengan pemanasan. Nah, kita pindah ke soal nomor 7 masih di feses. Berikut ini ketentuan umum pemeriksaan feses adalah kecuali ya di sini yang bukan. Wadah penampung feses harus bersih dan kering. Kemudian yang B, hindari kontaminasi urin dan cairan tubuh lain, terutama darah menstruasi wanita. Kemudian yang C, wadah penampung sebaiknya dilengkapi tutup ulir dan menutup dengan rapat dan dilengkapi label. Kemudian yang D, spesimen diambil tidak terlalu banyak, cukup seukuran jempol dewasa. Atau yang E, segera dibawa ke rumah setelah dikumpulkan. Nah, dari opsi ini yang E yang tidak sesuai. Karena di sini segera dibawa ke rumah setelah dikumpulkan. Seharusnya segera dibawa ke laboratorium setelah dikumpulkan, ditampung di WC. Jadi dibawa ke ruang laboratorium untuk dianalisa. Oke ya, kita pindah di sini masih di analisa feses. Kita tahu analisa feses itu penting untuk mengetahui adanya parasit, telur cacing, darah sama, dan juga benda sisa pencernaan. Spesimen yang digunakan merupakan defekasi spontan, itu paling terbaik. Nah, jika diperlukan usap bagian rektum dengan bantuan sarung tangan. Nah, feses sebaiknya diperiksa keadaan segar dan pilihlah bagian yang memberikan kemungkinan besar menemukan adanya kelainan. Misalnya bagian yang bercampur darah, nanah, atau lendir. Jadi pastinya teman-teman harus memilih bagian-bagian yang ideal untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopik. Masih kita di analisis feses ya, di sini soal nomor 8. Warna merah pada feses disebabkan oleh titik-titik. Jadi feses itu ada merah. Disebabkan oleh apa? Yang A, susu, jagung, satonin, sayur mayur dan biliverdin, perdarahan bagian proksimal cerna, makanan coklat dan kopi, karbomedisinal, obat-obat mengandung besi, melena, bismut, atau yang E, perdarahan segar di bagian distal atau bit atau rifampicin. Nah, teman-teman harus menganalisa warna merah itu bagaimana. Nah, warna merah itu jawabannya adalah yang E pastinya ya, karena perdarahan itu menyebabkan eritrosit keluar. Eritrosit keluar itu memberi warna merah. Tapi di sini pastinya teman-teman harus melihat ini di bagian distal ya. Dia bagian bawah, atau mungkin pasiennya itu makan bit ya, atau mengkonsumsi rifampicin ya, obat anti TB. Nah, untuk warna feses teman-teman bisa melihat urayanya sebagai berikut yang setelah saya siapkan. Jadi untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa membedakan warna-warna dari feses. Pertama, kuning kecoklatan itu adalah normal. Kemudian kuning itu susu, jagung, satonin, dan bilirubin. Sementara hijau itulah sayur mayur atau biliverdin. Abu-abu tidak ada urobilin, ikterus obstruksi atau tinja alkoholik.
Ini orang-orang dengan sumbatan pada empedu ya misalnya. Kemudian kontras barium pada radiologi, makanan banyak lemak tidak tercerna. Ini pada kasus defisiensi enzim. Kalau warna merah itu berdarah segar di bagian distal atau bit atau rifampicin yang digunakan ya. Sementara perdarahan bagian proksimal cerna, makanan coklat, kemudian warna kopi ini adalah coklat ya. Jadi coklat ini sebenarnya warna merah yang tua. Jadi kalau merah tua ini mungkin perdarahannya sudah lumayan agak lama. Sementara perdarahan yang baru terjadi ini adalah yang warna merah biasa. Ini terjadi di pencernaan bawah, kalau pencernaan atas coklat. Sementara di pencernaan yang paling atas itu kontak dengan lambung, dia akan berwarna hitam. Nah, warna hitam ini mungkin disebabkan oleh karbomedisinal, obat-obat mengandung besi, melena. Nah, melena inilah yang bercampur dengan asam lambung. Kemudian bismut juga. Jadi orang-orang dengan pendarahan lambung yang mana eritrosit tadi pecah bergabung dengan HCl membentuk asam hematin sehingga berwarna hitam ya, kegelap ya. Nah, kita pindah lanjut lagi ya teman-teman, tetap semangat ya. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9 transudat eksudat. Kita membuka hanya beberapa soal saja. Antikoagulan yang lazim digunakan untuk mencegah terjadinya bekuan pada transudat eksudat adalah yang A, natrium EDTA, double oksalat, natrium sitrat 3,8%, natrium sitrat 20%, K3 EDTA. Jadi untuk jawabannya di sini teman-teman harus memilih natrium sitrat 20% ya. Dan ini harus membuat sendiri larutannya karena mungkin tidak ada atau memang tidak ada yang menjual. Jadi natrium sitrat 20% ini konsentrasinya lebih tinggi ya dibandingkan yang hematologi 3,8%, 3,2%. Jadi pemakaian tidak banyak, jadi hanya beberapa tetes. Dengan beberapa tetes maka tidak menyebabkan pengenceran yang berarti pada spesimen. Karena transudat eksudat ini belum tentu spesimennya didapatkan dalam jumlah banyak. Nah, natrium sitrat ini hampir sama dengan dalam darah, dia mencegah pembekuan dengan mengikat kalsium membentuk ikatan kompleks larut. Kalsium sitrat nanti dia membentuk. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 10, soal penutup yaitu LCS atau CSF. Larut cairan otak, liquor cerebrospinalis. Tes kimia untuk menguji semi kuantitatif adanya protein dalam LCS titik-titik dan globulin dalam LCS titik-titik. Jadi teman-teman ini lumayan ya, mudahan saja ini menambah pengetahuan teman-teman seandainya kalau keluar di ujian P3K nanti teman-teman bisa menjawabnya. Yang A non-apel dan Fandi, yang B Fandi non-apel, kemudian Fandi dan Rivalta, kemudian apel dan Rivalta, Fandi dan Biuret. Jadi jawabannya yang benar adalah di sini adalah yang B. Kalau untuk protein itu adalah Fandi, sementara globulin adalah non-apel. Jadi ini cara teknik pengukuran protein yang klasik pada LCS. Nah, non-apel dan Fandi ini adalah berguna untuk melihat kelainan pada LCS. Apabila ditemukan protein di dalam LCS maka ada kebocoran protein yang merembes masuk ya dari peredaran darah masuk ke cairan otak. Artinya ada radang atau ada infeksi, mungkin infeksi bakteri atau infeksi virus atau infeksi yang lain. Sementara Rivalta ini adalah untuk uji seromusin, transudat, eksudat atau untuk uji cairan sendi. Nah, lalu kita lihat sebagai penutupnya di sini untuk uji LCS menggunakan reagen Fandi. Lihat pada gambar. Jadi Fandi ini membentuk kekeruhan putih karena di sini reaksi fenol dalam air terhadap protein yang ada di dalam tabung di cairan LCS membentuk kekeruhan. Sementara non-apel ini adalah membentuk cincin putih antara cairan LCS dengan reagen berisi amonium sulfat jenuh. Jadi cincinnya terlihat jelas putih ya di kedua pertemuan perbatas larutan tersebut. Nah, kira-kira itu saja teman-teman.
materi yang kita bahas soal prediksi P3K CPNS tahun kali ini 2023-2024. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan teman-teman lulus dan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang terbaik. Sampai jumpa. Bye.